Sedih nggak? Sedih. Kangen nggak? Kangen. Kalau nanti ketemu mau minta maaf nggak? Siap, minta maaf. Pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Saya gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya. Kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Nah karena berbeda, nanti akan bikin kegaduhan. Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong, enggak, saya udah simak dari awal. Halo guys, kembali lagi bersama FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas Farel yang kembali menjadi sorotan netizen ya teman-teman ya. Bukan karena kontroversi murahan, tapi karena keberaniannya mengkritik KDM Deddy Mulyadi yang mengirim siswa-siswa ke barak militer teman-teman. Alih-alih membuka ruang diskusi, muncul juga nih sosok Om Zain ya. Pasti kalian tahu dong sosok Om Zain siapa. Nah ini dia Om Zain yang langsung membela Deddy. Bahkan Deddy Mulyadi sendiri ikut turun tangan nih menyindir balik Farel. Dan sinilah narasi makin menarik teman-teman. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, gua kasih satu rahasia biar lo tetap tampil percaya diri meski opini lo beda dari arus utama nih. Ini dia Scarlett nih. Ini parfum wanginya elegan, tahan lama. Kenapa ini bisa tahan lama? Ini sudah extrait de parfum. Dimana-mana kalau parfum extrait itu bisa tahan lebih dari 12 jam. Yaudah guys, kita lanjut ke topik utama kita. Gimana sih respon Deddy Mulyadi dan kritik Farel bahkan Om Zain? Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Farel membuat statement seperti ini. Jangan biasakan nonton konten setengah-setengah ya. Dengarkan, pahami, evaluasi. Jangan malah emosi. Ya kita nonton setengah aja udah bikin emosi deh. Apalagi nonton full ya Bang Farel. Kita dengerin klarifikasi dia. BTW kemarin kita udah nonton ya konten dia yang pertama di sini nih. Itu yang belum nonton silakan. Ini masih bersambung gitu teman-teman. Pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak. Bentar ya Bang Farel nih, saya potong sedikit. Jangan adu argumen siapa yang paling kerja. Skenarionya langsung kayak transisinya langsung nampilin Farel itu kerja loh guys. Siapa nih yang kemarin yang gak bilang Farel tuh gak ada kerjanya? Lihat nih, ada videonya nih. Itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini. Nih lihat nih ya. Siapa yang kerja deh Farel ya. Semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat.
apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kesimpulan yang saya dapat ya teman-teman, jadi tidak ada kontroversial ya, tidak ada statement Farel tidak mendukung dari kebijakan KDM, tapi minta diperbaiki program KDM tersebut. Masukkanlah dari dia. Tapi kok kemarin lebih arah kayak membantah ya. Ya mungkin saya nontonnya kurang fokus ya. Yang kedua nih, ini ada yang lucu nih statementnya. Kok kamu kan pengen ngawasin ya teman-teman, si Farel nih, Bang Farel kita pengen ngawasin nih berjalannya program terus. Kan udah ngasih kritik, harusnya diawasin juga dong. Dengan cara apa? Dengan cara turun ke sana, ke barak militer, ikut latihan juga gitu ya. Si Farel ini biar dididik gitu kan di sana kedisiplinannya. Tapi alih-alih si Farel malah minta diundang. Lah lo minta diundang. Kenapa kamu nggak datang aja sendiri gitu? Lihat, perbaiki program tersebut. Tadi kan udah ngasih masukan gitu. Ya tinggal eksekusinya aja nih. Teorinya udah bagus, tinggal prakteknya aja nih. Ayo Pak Bupati Purwakarta, ini udah ditantang Mas Dewan. Silahkan sebar undangannya. Kalau bisa adakan secara online nih, biar kita di seluruh Indonesia bisa ikut melihat dan menilai. Nah, yang dimaksud Farel tadi Bupati itu siapa guys? Bupati Purwakarta itu adalah Om Zain ya, Om Zain. Bahkan Om Zain lagi mengklarifikasi lagi nih, makin seru nih. Jadi saling balas membalas, gokil. Nah ini dia sosok Bupati Purwakarta yang Farel tadi arahnya sih ke sini. Ya ini kita bisa di zoom ya, kita bisa baca nih, Saiful Bahri Zain. Kita panggil aja Om Zain. Nah kita dengerin statement dia. Dia tuh benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung, karena kurang referensi kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa ke barak militer, ya kan? Apa masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, ya kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer. Sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi kalau dia nggak gagal paham, itu nanti ketika rapat di Komisi 10, regulasi yang dia tentukan itu tepat gitu loh, ngambil keputusannya, ya kan? Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong, enggak, saya udah simak dari awal. Nah dia mengapresiasi bahwa pendidikan karakter itu bagus yang dilaksanakan. Yang kedua, nah military approach kan, ya kan? Terus yang dia bahas itu, terus dia sampaikan juga jangan sampai kemudian kalau dia kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Nah karena berbeda nanti akan bikin kegaduhan. Lagi yang bikin kegaduhan itu bukan tanggapan saya, bukan. Jadi bisa jadi itu berbeda karena nggak terjun langsung. Nah terus kemudian juga kan dari apa yang dia bahas itu kan dia merujuk pada apa itu Undang-Undang Pendidikan Nasional ya tahun 2003. Ya kan dia lupa, dia harusnya kan lihat pasal 8, pasal 9 harusnya. Ya kan? Ini harusnya lihat di situ ketika kita membahas persoalan pendidikan berkarakter. Nah, terus di situ juga disebutkan perlu keterlibatan, betul keterlibatan semua pihak. Makanya agar biar nggak gagal paham, turun langsung dilihat gitu loh. Saya lebih suka begini. Saya dari Dapil Jabar 7.
Kebetulan itu adalah dapil saya. Saya sudah turun langsung, saya lihat. Nah, ini ada kekurangan-kekurangan dan ini masukannya ini. Iya kan? Untuk menangani pelajar-pelajar yang pembunuh pembinaan khusus yang dibawa ke barak militer, nah ini masukannya saya karena seharian saya sudah ikutin. Paham. Atau misalnya sebaliknya, saya sudah ikutin, saya sudah datang seharian di sana, saya sudah lihat model pembinaannya dan ini adalah cocok, tidak cocok karena bertentangan misalnya. Harus diganti dengan metode lain yang lebih tepat. Nah ini metodenya lebih suka begitu, jadi langsung kepada permasalahan, gitu loh. Jadi mungkin dia tujuannya juga baik, tapi referensinya kurang, jadi akhirnya jadi wacana kan? Iya. Sudah ada komunikasi lagi? Ya belum. Ya cuman saran saya nih ke Mas Farel, ini kan dia Komisi 10. Bentar, sebelum kita masuk ke sarannya si Farel, saya potong dulu ya teman-teman. Jadi kayaknya si Om Zain ini kayak pengen banget nerapin caranya Deddy Mulyadi yang turun langsung ke lapangan. Jadi nggak hanya ngelihat di sosial media, hanya denger kalau di barak militer, waduh itu latihannya cuma militer doang. Padahal enggak ya, turun langsung, lihat gitu. Di sana itu ada namanya guru, ada juga namanya ustadz segala macam buat ngajarin mereka namanya pendidikan agama dan spiritual. Lanjut lagi, gimana tuh saran dari Om Zain? Oh, nanti kan dia akan membahas regulasi ini kan dengan semua stakeholder. Nah, turun dulu lah sebelum dia bahas, biar nanti nggak mengambil keputusannya itu nggak salah. Sama ya? Gitu. Yang saya khawatirkan tuh ngambil keputusan nggak salah. Kita nggak pernah lagi kritik, kita nggak pernah lagi masukan. Bila perlu masukan sebanyak-banyaknya. Kita lagi cari model gimana penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Itu loh, kan ya? Ya. Kalau mengenai masalah izin dari orang tua kan semua sebelum dimasukkan sudah ada izin orang tua. Izin makanya. Jadi ketika bicara ada orang tua yang kemudian mengkhawatirkan terhadap pro kontra, ya kan? Ya kan? Nah orang tua yang mana? Jadi nanyanya sama orang tua yang langsung menitipkan dong, bukan orang tua yang mengamati. Jadi kalau orang tua yang hanya mengamati, itu nanti akan jadi wacana itu maksud saya. Coba kalau tanya sama orang tuanya, Bapak dipaksa nggak? Ibu dipaksa nggak? Ibu nitipin nggak? Oh ternyata dia dipaksa. Nah itu jadi masalah, ya kan? Baru nanti itu menjadi salah satu hal yang harus kita tangani. Misalnya seperti itu gitu. Jadi jelas bangsa kita ini butuh langsung gitu loh. Bangsa penanganan yang langsung, bukan hanya sekedar wacana gitu. Tapi kita juga maklum kalau kita juga jadi beliau, misalnya kita melihat dari kejauhan ketika ada yang ketika ditanya tentang misalnya bagaimana tentang isu yang saat ini sedang terjadi tentang pendidikan karakter yang dilakukan oleh Purwakarta dan Jawa Barat, pasti bicaranya begitu. Ya saya setuju, tapi jangan sampai military approach ini begini kan gitu. Karena jangan sampai nanti pendidikan ini akan hanya membuat generasi yang keras, bukan generasi yang tangguh misalnya, kan jadi seolah-olah akhirnya jadi military approach itu jadi perpeloncoan gitu loh kasarnya pengertiannya. Jadi saya udah baca itu, sudah lihat. Jadi kalau misalnya ada netizen ngomong itu jangan sepotong-sepotong, saya udah baca. So tafsir dari kalimat-kalimat itu sudah tahu. Bahkan saya itu lihat ketika dia ngomong A terus visual yang ditampilkannya saya lihat kok. Yang ditampilkan diantaranya yang dibina di Purwakarta. Tapi sindir terus Om Zain. Jadi kan kesannya yang ditampilkan di Purwakarta ini kemudian yang itu cuma physical approach gitu loh. Ya, makanya Mas turun aja lihat ke sini bareng-bareng sama Om Jen, nanti Mas lihat langsung, nanti kasih masukan yang positif kasih masukan apa perbaikan yang harus kami lakukan. Atau misalnya kalau menurut pandangan Mas juga, ini nggak boleh dengan cara seperti ini. Misalnya karena bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, atau ini bertentangan dengan Perpres nomor 87 2017 misalnya, atau dengan Perda yang ada di Jawa Barat, iya boleh sampaikan gitu, kasih kita alternatif model pembinaan yang lain gitu. Oke, sindir terus Om Zain ya. Kayak template banget ya. Kata Om Zain itu sindiran balik sih ke Farel. Karena nggak turun langsung, biasanya sih rata-rata pada bilang setuju tapi gini physical approach lah ya. Tapi nggak turun ke lapangan ya percuma. Ini bahaya nih, ini dijauhkan oleh orang tua. Ya toh orang tua tersebut pada ngizinin anak-anaknya yang nakal-nakal ini buat disiplin dengan latihan di barak militer gitu kan. Kritik saya kalau saya tidak bekerja. Ada yang tadi kritik nih. Oke. Nih Farel denger nih Farel.
Saya gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya bukan dibalik. Ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Ayo digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir sebagai siwi-siwi bagi seket-seler Pajajaran. Aing hayang ninggali Sunda nanjir di lembur masyarakat. Berinding guys ya. Saya dengernya berinding banget. Keren. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Jadi ideologi. Karena ideologi saya tidak takut. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun sabar ribu kajian. Apa? Ya. Silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintah ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayat duitnya serap proyek nama Allah. Ini penting. Sorry ya teman-teman, saya potong dulu, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Sekarang banyak proyek perencanaan aja memakan anggaran. Perencanaan, belum proyek itu belum jalan, baru perencanaan udah memakan anggaran. Itu kayak aneh banget ya teman-teman. Negeri ini memerlukan seperti ini hari ini. Nah, untuk itu apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu gogreen itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih, judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih, sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harus melahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS. Itu warung-warungnya. Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak. Ya saya tahu dari dulu. Saya nanya, Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ayo wali kota wetu wani komo lurah. Ini fakta. Nah, kalau seperti itu apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datengin, Pak. Saya akan bijak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Oke, udah deh sampai sini aja ya. Kita cut dulu karena saya pengen banget dengerin dari komentar netizen tercinta kita nih guys ya. Bupati Cirebon Timur, jalan jelek padahal akses perekonomian. Coba diprioritaskan atuh. Jangankan di Cirebon. Nggak apa-apa dong saya masukin ya. Ini di Lampung nih, saya kritik juga. Itu di Lampung sangat-sangat viral banget jalan jelek. Saya rindu dan membayangkan seandainya Indonesia punya 5 saja pejabat kayak Kang Deddy, ditambah lagi 1 presiden Pak Prabowo, pasti Indonesia. Cuma jarang banget ya yang ada pejabat kayak KDM tadi yang mikirin rakyatnya, tapi rata-rata mikirin gajinya. Yang mendukung Pak Deddy Mulyadi adalah rakyat kecil, sedangkan yang kritik adalah elit politik. Sesungguhnya pemimpin yang amanah lebih disukai oleh rakyat. Semangat Pak. Ya gitulah, sekarang mah elit-elit politik ya, gak mau kayak turun ke jalan kayak ngajak bicara, tahu-tahu langsung main gusur. Jadi lihat
pada demo, jadi pada ribut karena pejabat tersebut nggak turun ke jalan, nggak lihat, terus nggak mikirin solusinya. Solusinya hanya duduk di kursi. Kita harus gusur, kasih kompensasi sekian udah. Kalau KDM beda, dia turun ke jalan, dia tanya langsung gimana nih solusinya, gini, dah clear. Sampai sekarang lihat, nggak ada tuh sampai yang demo-demo, bahkan penggusuran warung-warung itu didukung oleh rakyat Jawa Barat, teman-teman. Itu kelas banget sih ya. Baru kali ini kan jarang lihat deh penggusuran tapi didukung oleh masyarakatnya. Biasanya enggak, malah memberontak. Bawa-bawa senjata cuy ya. Nah, kita juga bisa lihat nih momen haru saat bertemu orang tua. Ini agak sedih. Oh ya, editor nanti silakan masukin ini ya. Sedih nggak? Kangen nggak? Kangen. Kalau nanti ketemu mau minta maaf nggak? Siap, minta maaf. Pengen nangis guys. Kita langsung masuk ke komentar netizen. Lihat nih Farel Bramasta. Silahkan dilihat ya Bang Farel tuh. Jadi anak yang dulunya kayak nakal lah, maksudnya kayak membantah orang tua, durhaka gitu. Ketika mereka dididik di sana, mereka jadi kayak kangen gitu kan sama orang tuanya, berpelukan. Kok ini momen part paling sedih sih guys. Saya udah gak kuat, saya mau nangis lagi lanjut ya. Saya undurin dulu guys, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk mensupport saya, teman-teman bisa langsung aja check out Scarlet, linknya ada di deskripsi. Saya undur diri dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.